Pernah nggak sih kamu ngerasa ada sesuatu yang nggak kelihatan, tapi selalu hadir? Kayak ada yang jagain kamu dari kejauhan, ngedorong kamu ke arah yang tepat pas lagi butuh banget. Bukan hoki, bukan kebetulan biasa. Psikolog ternama Carl Jung nyebutnya sinkronisitas. Bahasa alam semesta buat ngasih tahu kita, kamu nggak sendirian. Di video ini, kita bakal bahas tanda-tandanya, satu persatu. Kalau kamu pernah ngerasain hal-hal ajaib dalam hidup, tonton sampai habis. Ya, jangan lupa subscribe buat konten yang bakal bikin kamu mikir lebih dalam. Hidup itu kadang kayak puzzle yang acak-acakan. Tiba-tiba semuanya berantakan, hubungan, pekerjaan, rencana, semuanya. Rasanya kayak lagi diombang-ambingin badai dan kamu nggak tahu lagi mesti pegang apa. Tapi pernah nggak di titik paling rendah itu, di detik-detik kamu hampir nyerah, sesuatu terjadi? Mungkin ada telepon dari teman lama yang nggak disangka-sangka nawarin bantuan. Atau kamu nemu ide brilian justru pas lagi mandi. Atau ada pintu yang nutup, tapi pintu lain terbuka. Jalan yang bahkan nggak pernah kamu bayangin sebelumnya. Nah, ini nih yang Carl Jung bilang sinkronisitas. Bukan cuma keberuntungan buta. Ini lebih dalam. Ini adalah kebetulan yang bermakna. Saat dunia luar kayak lagi ngobrol sama dunia dalam kamu. Jung percaya kita semua terhubung sama apa yang dia sebut ketidaksadaran kolektif. Sejenis samudera pengalaman dan kebijaksanaan umat manusia. Dan ketika kita nyemplung terlalu jauh dalam kesendirian atau penderitaan, seringkali jiwa kita melalui koneksi ke samudera itu ngasih sinyal SOS. Lalu samudera itu merespon, bukan dengan mukjizat dramatis, tapi lewat kejadian-kejadian kecil yang tepat waktu. Puzzle yang acak itu mulai tersusun, bukan dengan cara yang kamu kira, tapi dengan cara yang lebih pas buat jiwa kamu. Jadi, kalau kamu pernah ngerasain periode kacau balau yang tiba-tiba ketemu solusinya dengan cara yang misterius dan penuh arti, itu tanda pertama. Alam semesta lagi bekerja sama dengan kamu. Nggak biarin kamu tenggelam. Dan perjalanan memahami bahasa sinyal ini baru aja dimulai. Karena begitu kamu mulai mempercayai ritme ini, sesuatu yang lebih halus mulai bangun di dalam. Nah, setelah kamu mulai mengenali kebetulan yang bermakna itu, seringkali muncul perasaan aneh. Dalam kesendirianmu, kamu nggak benar-benar merasa sendiri lagi. Ini bukan soal melihat hantu atau merasa diawasi. Bukan, ini lebih halus dan dalam, seperti ada kehadiran hangat di dalam dada sendiri. Misalnya saat panik melanda, tiba-tiba ada bisikan tenang dari dalam. Santai, semua ini akan berlalu. Atau saat kamu bingung mau pilih mana, muncullah firasat kuat yang menunjuk satu arah, meski logika belum tentu setuju. Itulah yang disebut Jung sebagai diri sendiri, the self. Ini adalah inti terdalam psikemu, yang selalu terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, jiwa, semesta, atau apapun sebutanmu. Ini adalah navigator bawaannya. Suara ini punya karakter yang beda. Bukan suara ketakutan yang memekik, bukan pula suara ego yang sok tahu. Suara ini lebih tenang, lebih dalam, dan yang paling khas, dia terasa akrab. Seperti sahabat paling setia yang sudah mengenal semua versi dirimu. Dan inilah tanda kedua yang kuat. Ketika suara hati ini mulai lebih sering terdengar, rasa takutmu pun berubah bentuk. Kita semua punya ketakutan. Itu manusiawi. Tapi ketika kamu merasa dilindungi, ketakutan itu berhenti menjadi dalang yang mengendalikan setiap gerakmu. Dia jadi lebih seperti penumpang di mobil, masih ada tapi kamu yang pegang setirnya. Kamu mulai punya keberanian yang berbeda. Bukan keberanian nekat karena gagah-gagahan, tapi keberanian yang lahir dari keyakinan pelan. Aku nggak sendirian mengarungi ini. Ada yang membimbing. Hasilnya, langkahmu jadi lebih mantap. Kamu lebih sabar menghadapi hal-hal nggak pasti. Kecemasan perlahan tergantikan oleh ketenangan aneh yang bahkan kamu sendiri heran dari mana asalnya. Kamu mulai bisa menerima badai karena percaya ada pelabuhan yang menunggu. Proses ini dalam dan personal. Ini tentang belajar mempercayai navigator bawaannya sendiri lebih dari sekadar peta yang diberikan orang lain. Dan ketika kamu mulai hidup dengan ritme ini, kamu akan mulai memperhatikan bahwa alam semesta seakan ikut menari dalam bentuk pertemuan-pertemuan yang tepat waktu.
Ketika kamu belajar mendengar suara hati dan mempercayai ritme hidup yang lebih dalam, indramu seakan ikut terbangun. Dunia mulai berbicara kepadamu melalui saluran-saluran yang sebelumnya mungkin kamu abaikan. Yang pertama, melalui mimpi. Bagi Jung, mimpi bukan sekadar bunga tidur. Itu adalah surat langsung dari alam bawah sadarmu. Saat kamu mulai terhubung dengan kekuatan yang lebih besar, mimpimu sering berubah. Bukan cuma aneh, tapi terasa nyata dan penuh simbol. Kamu mungkin bermimpi bertemu seseorang yang memberikan pesan penting, atau melihat hewan tertentu yang terasa istimewa, atau berada dalam situasi yang, meski absurd, meninggalkan perasaan mendalam begitu kamu terbangun. Mimpi-mimpi ini sulit dilupakan. Rasanya seperti jiwamu sedang diajak bicara, memberikan petunjuk yang akal sadarmu belum bisa tangkap. Lalu, tanda berikutnya muncul di dunia nyata. Pertemuan yang tepat waktu. Tiba-tiba, kamu mulai menarik orang-orang yang resonan denganmu. Bukan dalam arti jumlah, tapi dalam arti ketepatan. Seseorang muncul secara tak terduga dan memberikan saran yang mengubah keputusanmu. Seorang kenalan lama menghubungimu tepat saat kamu memikirkan hal yang terkait dengannya. Atau kamu bertemu orang asing yang perkataannya seakan menjawab pertanyaan batinmu. Jung melihat ini sebagai bagian dari jaringan tak kasat mata yang menghubungkan kita semua. Ketika jiwamu aktif, jaringan ini ikut bergerak, mendatangkan orang-orang yang diperlukan untuk perjalananmu, meski kadang hanya untuk sesaat. Bersamaan dengan itu, kepekaanmu bertambah tajam. Kamu jadi lebih peka menangkap vibes atau energi sebuah tempat atau percakapan. Kamu bisa merasakan kesedihan tersembunyi di balik senyuman seseorang, atau melihat keindahan pada detail kecil yang dulu luput dari perhatian. Ini bukan jadi paranoid, tapi lebih seperti antena batinmu yang mulai menangkap sinyal-sinyal halus dari realitas. Semua tanda ini, mimpi yang bermakna, pertemuan yang tepat, kepekaan yang meningkat, adalah bahasa lain dari perlindungan itu. Mereka menunjukkan bahwa kamu tidak lagi berjalan sambil tidur. Kamu mulai sadar, dan karena kesadaran itu, kamu mulai melihat pola-pola yang indah dan terarah. Namun, kadang arah yang diberikan semesta tidak selalu berupa jalan mulus. Terkadang justru berupa hentian yang tak terduga. Perjalanan yang terpandu bukan berarti jalan yang selalu mulus lurus. Justru, terkadang tanda paling jelas bahwa ada kekuatan yang menjagamu adalah saat sesuatu berhenti dengan tiba-tiba. Bayangkan ini. Pekerjaan yang kamu pertahankan mati-matian tiba-tiba hilang. Sebuah hubungan yang sudah lama kamu paksakan akhirnya putus, atau rencana besar yang sudah kamu susun bertahun-tahun, runtuh dalam sekejap. Awalnya, terasa seperti bencana, seperti hukuman, seperti hidup sedang menghajarmu. Rasanya semua usaha sia-sia. Tapi coba tarik napas dan lihat kembali dari jarak yang lebih jauh. Seringkali, berhentinya segala sesuatu itu adalah bentuk perlindungan tertinggi. Itu adalah cara semesta menarikmu keluar dari rel yang salah, meski kamu sendiri belum menyadarinya. Jung menyebut krisis seperti ini sebagai pintu suci, saat jiwa mengambil alih kendali dari ego yang keras kepala dan memaksamu untuk berhenti, merenung, dan mendengarkan lagi suara hatimu yang sebenarnya. Sama halnya dengan kecelakaan-kecelakaan kecil yang bermakna. Kamu ketinggalan kereta. Dan justru karena itu bertemu seseorang yang mengubah hidupmu. Kamu lupa membawa dokumen penting, dan di saat menunggu, kamu mendengar percakapan yang memberi pencerahan. Ini bukan sekadar kesalahan. Ini adalah interupsi dari alam bawah sadarmu, sebuah dorongan terselubung yang mengacaukan rutinitasmu untuk mengembalikanmu ke jalur yang lebih sesuai. Dan seiring dengan semua hentian paksa ini, muncul tanda keempat yang tak kalah kuat. Hal-hal yang dangkal mulai kehilangan pesonanya. Kamu tiba-tiba merasa jengah dengan obrolan-obrolan kosong. Hubungan-hubungan yang hanya berdasar pada penampilan terasa menguras energi. Pekerjaan yang dulu bergengsi, kini terasa hampa dan tak punya jiwa. Kamu mulai secara alami menjauh dari segala sesuatu yang terasa palsu, paksaan, atau tidak punya akar kebenaran di dalam hatimu. Ini bukan sikap sombong atau krisis eksistensi belaka. Ini adalah jiwa yang mulai memegang kendali.
Dan ketika jiwa yang memimpin, dunia luar tak lagi bisa memuaskan dunia dalammu. Kamu mulai haus akan kejujuran, kedalaman, dan makna. Proses melepas ini mungkin sakit, tapi itu adalah rasa sakit yang membersihkan, seperti membuang beban dari kapal agar bisa berlayar lebih cepat ke tujuanmu yang sebenarnya. Dan dari keheningan setelah semua pelepasan itu, mulailah muncul bisikan tentang tujuan yang sesungguhnya. Setelah melalui fase melepas, seringkali muncul keheningan, dan dalam keheningan itu, sesuatu mulai berbicara. Bukan lagi sebagai firasat sesaat, tapi sebagai panggilan yang dalam dan berulang. Inilah tanda kelima, munculnya sebuah tujuan yang tidak bisa kamu abaikan. Ini bukan ambisi yang kamu buat-buat karena tekanan sosial atau rasa ingin diakui. Bukan. Ini seperti suara dari dalam yang perlahan semakin keras. Mungkin dimulai sebagai kegelisahan, rasa bahwa harus ada lebih dari sekadar rutinitas, atau sebagai ketertarikan kuat pada suatu bidang, ide, atau cara hidup yang memberimu energi, meski terasa menakutkan. Jung menyebutnya sebagai pengaktifan arketip, pola dasar dalam psike yang mendorongmu untuk menjadi dirimu yang paling utuh. Saat kamu merasa dilindungi, dorongan ini bangkit dengan kekuatan baru. Kamu merasa ada sesuatu yang harus kamu lakukan, sebuah kontribusi unik yang hanya bisa kamu berikan. Hidupmu mulai terasa seperti cerita yang memiliki alur, dan kamu ingin mengikuti alur itu hingga akhir yang memuaskan. Bersamaan dengan itu, sinkronisitas yang dulu kamu amati sebagai keanehan, kini berubah fungsi. Dia menjadi konfirmasi. Kamu memikirkan sebuah buku, lalu seseorang memberikannya padamu. Kamu ragu-ragu memulai proyek, lalu sebuah tawaran tak terduga muncul. Dunia luar seakan sedang berdialog aktif dengan dunia dalammu, memberi isyarat. Ya, kamu berada di jalur yang benar. Dialog ini memunculkan jenis kepercayaan yang baru. Kamu mulai percaya pada yang tidak terlihat. Bukan kepercayaan buta, tapi keyakinan tenang yang lahir dari pengalaman. Kamu belajar melepaskan kendali yang kaku, berhenti memaksa hidup untuk mengikuti peta rigidmu. Sebagai gantinya, kamu mulai mengalir, mengikuti intuisi, inspirasi, dan panggilan tadi. Dan yang menakjubkan, hidup merespons. Jalan-jalan baru terbuka di tempat yang dulu terlihat seperti tembok. Inilah bentuk perlindungan yang matang. Bukan membuatmu kebal dari masalah, tapi memberimu kompas internal yang begitu kuat, sehingga badai dan kabut tidak lagi membuatmu tersesat. Kamu bisa berjalan dalam ketidakpastian dengan kaki yang stabil, karena tahu ada tangan tak terlihat yang membimbing setiap langkah. Dan perjalanan ini, pada akhirnya, akan membawamu pada perubahan paling mendasar dalam cara kamu memandang diri sendiri dan orang lain. Pada akhirnya, semua tanda ini mengarah pada satu tempat. Dirimu yang paling jujur. Perlindungan tertinggi bukanlah perisai dari penderitaan, melainkan kekuatan untuk menjadi utuh dengan segala terang dan bayanganmu. Tanda keenam yang muncul adalah keharusan untuk menjadi autentik. Kamu mulai tidak tahan dengan kepalsuan, entah itu dari dirimu sendiri atau dari luar. Mengenakan topeng terasa melelahkan. Kamu lebih memilih kehilangan beberapa orang atau peluang daripada harus mengkhianati suara hatimu. Ini adalah jiwa yang bersikeras menduduki takhtanya, memintamu hidup dalam kebenaran yang dalam dan koheren. Proses ini membawamu berhadapan dengan bayanganmu, Shadow, bagian-bagian dirimu yang selama ini kamu tolak, seperti rasa iri, marah, atau takut. Bedanya sekarang kamu tidak lagi lari atau menyangkalnya. Kamu mulai melihatnya dengan mata yang lebih lembut, memahami bahwa itu adalah bagian dari manusiawimu. Jung percaya, kita menjadi terang bukan dengan membayangkan cahaya, tapi dengan menyadari kegelapan kita. Itulah bentuk perlindungan terdalam, membantumu berdamai dengan seluruh dirimu. Dan dari perdamaian ini, muncullah sukacita tanpa sebab. Ini perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan kebahagiaan karena mencapai sesuatu atau memiliki sesuatu, tapi sebuah kedamaian yang mendalam dan ringan yang muncul tiba-tiba di tengah kesederhanaan. Saat kamu sedang berjalan sendirian, menikmati secangkir kopi, atau menatap langit, tiba-tiba dada terasa lapang dan senyum mengembang tanpa alasan yang jelas. Itulah, kata Jung, manifestasi jiwa yang selaras dengan dirinya sendiri,
dan dengan keseluruhan hidup. Itu adalah bukti terakhir yang tidak terbantahkan. Kamu tidak hanya dilindungi, tapi dipulihkan. Kamu telah menemukan ritme alamimu sendiri dan belajar menari mengikutinya dengan percaya bahwa musiknya akan selalu ada. Jadi, lihatlah perjalananmu. Jika kamu mulai mengenali suara hatimu, melihat keajaiban dalam pertemuan biasa, berani melepaskan hal-hal yang tidak lagi cocok, merasakan panggilan jujur, dan sesekali merasakan damai yang mendalam tanpa alasan, ingatlah ini. Kamu tidak sedang berkhayal. Kamu sedang merasakan bahasa halus dari sesuatu yang lebih besar. Sebuah kekuatan yang tidak memaksa tapi menuntun, tidak menghakimi tapi merangkul. Tugasmu hanya satu, tetap sadar, tetap terbuka, dan terus berjalan dengan percaya. Karena yang terbesar seringkali hadir tanpa suara, dan perlindungan terdalam terasa seperti kembalinya kamu kepada dirimu sendiri. Akhir.